seorang ulama besar yang insya Allah min auliyaillah, dari wali Allah. Kalau kamu sudah lelah dan berdoa namun Allah belum kabulkan, amalkan, katanya. Pagi hari baca astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara 70 kali, malam 113 kali. Tapi jangan sehari we, sampai Allah memudahkan. Saya bukan ngawur, sudah. Kalau ada yang punya masalah tak berkesampaian, aduh yang terhalang, Imam Hasan Basri mengatakan alaika bil istighfar, hendaklah kamu beristighfar, lazimkan istighfar. Ditanya oleh membantunya, kenapa Imam kok semua orang yang datang berturut-turut 3 hari ngadukan masalahnya, kok obatnya hanya istighfar? Karena saya punya keyakinan dia kok banyak dosa, cuma tidak sadar dosanya. Astagfirullah. Oke. Yang kedua, sebatas mengingat, jangan sepelekan asyhadu, ayo asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Asyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang terbaik adalah yang umurnya panjang. Mudah-mudahan kita semua umur panjang. Saya dengan guru saya, sahabat saya, sodik saya Pak Jamil ini kurang lebih umurnya kira-kira baru 46 tahun, 69 tahun. Tapi yang dimaksud umur panjang yang baik adalah yang umur panjang itu akhirnya diisi dengan amal-amal kebaikan, walaupun mustahil orang seumur hidup tidak punya kesalahan. Yang penting umur tua, kemudian husnul. Yang paling rusak adalah orang yang umurnya panjang, bahkan lebih dari umurnya Abdullah Sani dan Pak Damiri, tapi tidak diisi dengan amal-amal soleh. Tetapi Allah Maha Pemurah, Pengampun, Pengasih, Penyayang. Allah masih memberikan kesempatan untuk minta ampun dan bertobat sampai nyawa ada di mekap-mekap, sementing istighfar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Dan kita harus yakin, dan kalau itu terjadi berarti kita tergolong orang-orang yang beruntung. Jangan hari ini sama saja dengan kemarin dalam hal kebaikan secara umum dan menyeluruh ataupun khusus. Kalau sama saja artinya kita merugi. Kalau hari ini kok lebih buruk dari kemarin, bukan beruntung, bukan rugi, tapi celaka. Na'udzubillah. Menghadapi tahun ini, menghadapi umur kita ke depan, di momen yang sangat berkah ini, saya hanya mengajak mengikuti apa yang dipilih sampaikan oleh ahli hikmah. Orang yang bijak, yang berakal sehat, yang sadar bahwa dia hidup ini tidak selama-lamanya, apalagi jabatan Pak Asisten. Mustahil sekali Pak Asisten jadi asisten terus. Kemudian jadi sekda. Tapi walaupun jadi sekda juga mustahil sekda terus. Mudah-mudahan jadi bupati. Jadi bupati pun bakal pensiun. Ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setuju Bu? Kita doakan jadi sekda, jadi bupati kan. Nanti kapan-kapan nanti. Apa yang kata ahli hikmah? La yakhlu an arba'i sa'at. Setiap saat dia tidak pernah melupakan satu, yunaji fiha rabbah.
dia berdoa, dia bermunajat, termasuk kita zikir, termasuk kita ta'lim tadi, niatnya semata-mata karena Allah. Kenapa harus munajat? Bahasa orang terusan, ajeng panjenengan mubat mabit muntang manting ngalor ngidul ngetan ngulon. Orang terusan. Mau kamu kaki jadikan kepala, kepala jadikan kaki. Tidak tahu siang, tidak tahu malam, tidak tahu hujan, tidak tahu panas, berusaha mencari sesuatu. Kata Allah, belum, pasti tidak akan dapat. Tapi kalau Allah menentukan kepada kita, mengizinkan kepada kita sesuatu yang kita harapkan, beribu satu macam jalan Allah berikan. Banyak hal-hal yang tidak kita sangka-sangka. Betul, Bu? Maka untuk ini kita harus zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfirullah. Ayo. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Maha suci Allah yang telah menjadikan Abdullah Sani wakil gubernur. Amin. Sudah aja. Bukan amin. Sungguh luar biasa Allah Maha Suci. Sahabat saya Pak Damiri tahu betul waktu saya kuliah jalan kaki dari Talang Bakung ke Maha suci Allah. Kalau Allah berkehendak, wallahi saya sampaikan, isi perut saya tahu beliau. Sampai hanya dengan suatu keajaiban, Pak. Kalau bukan Allah berkehendak, tapi nyatanya kalau Allah berkehendak, aduh berjalan dulu. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Tetapi sudah sempurna belum terima kasih kita kepada Allah? Namanya saya manusia awam, kita tentu masih kurang. Maka cepat ikuti astagfirullahaladzim. Kita bermohon kepada Allah kalau kita belum tergolong orang-orang yang bersyukur jika diberikan nikmat dengan keajaiban ini. Yuk lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sudah. Tadi istighfar sudah dipimpin tadi. Tadi sudah istighfar belum, Bu? Yang tadi astagfirullah. Seorang ulama besar yang insya Allah min auliyaillah, dari wali Allah. Kalau kamu sudah lelah dan berdoa namun Allah belum kabulkan, amalkan, katanya. Pagi hari baca astaghfirullahaladzim
Innahu kana ghaffara 70 kali, malam 113 kali. Tapi jangan sehari we. Sampai Allah memudahkan. Saya bukan ngawur. Sudah? Kalau ada yang punya masalah tak berkesampaian, aduh yang terhalang, Imam Hasan Basri mengatakan, alaika bil istighfar, hendaklah kamu beristighfar, lazimkan istighfar. Ditanya oleh membantunya, kenapa Imam kok semua orang yang datang berturut-turut 3 hari ngadukan masalahnya, kok obatnya hanya istighfar? Karena saya punya keyakinan dia kok banyak dosa, cuma tidak sadar dosanya. Astagfirullah. Oke. Yang kedua, sebatas mengingat, jangan sepelekan asyhadu, ayo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang kafir Pak kalau sudah ikrar ini Islam. Paham Bu? Orang kafir itu kalau sudah 2 kalimat syarat Islam ya, itu yang lain tuh. Saya ingin bertanya kepada diri saya, pernahkah saya, jangan-jangan saya pernah menodai 2 kalimat syahadat saya? Ini apa Bang? Abang pakai cincin saya koyo, bawa ke pasar, duit lagi banyak, nak beli apa dapat apa? Saya ulangi, bawa cincin saya kok, kalau duit pas banyak beli apa dapat? Tapi kalau umpamanya kita ke kebun, ke talang, ke kebun, sedang apa? Datanglah lebah ngeroyok kita, kebetulan terasa sakit tidak, bengkak tidak, lalu di hati tidak usah diisang, untung aku bawa cincin, langsung aku bawa cincin bengkak malah. Ingat, merusak syahadat kita. Setuju Bu? Ulangi. Contoh lain, kita yang tinggal di pinggir jalan kok, ada orang kecelakaan, tertumbur motor anak, cepat dengan sigapnya nolong anak, langsung bawa ke rumah sakit atau puskesmas, ketemu dokter. Wah, untung cepat ketemu dokter, kalau enggak mati nanti. Ada yang pernah gitu? Mana orang yang angkat tangan? Ada? Atau sebaliknya, seorang suami istri punya anak, lambat bawa ke dokter karena memang mode mobil dah kate, kendaraan dah ada, ibu marah-marah, itulah Pak, lambatnya nanti dibawa anak kita, ha, tengok mati itu. Istighfar, rusak, cacatlah 2 kalimat syahadat kita. Mohon maaf. Karena dia meyakini bahwa kematian itu ada keterlambatan tadi, atau selamanya tadi adalah karena cepat ketemu dokter. Padahal urusan mati dan tidak itu adalah urusan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersyahadat, aku bersaksi, kapan nengok Tuhan? Persaksian kita adalah karena kita melihat ayat-ayat kauniyah, kita melihat makhluk-makhluk Allah, sama hanya dengan Nabi Ibrahim.
Dia pertama melihat begitu terangnya matahari pagi sampai sore. Dia katakan, "Kau Tuhanku." Begitu sore malam lenyap matahari, oh bukan Tuhan, Tuhan kok hilang. Malam ada bulan terang, ini mungkin, yakin ini ya Tuhan. Pagi hilang. Setelah yang dilihat itu hilang semua, dia punya kesimpulan, ternyata semuanya bukan Tuhan. Tuhan Allah adalah pemilik atau pembuat alam jagat raya ini. Ada di Quran. Dah, Bu? Dengan persaksian yang sudah kita kuatkan itu, kita ikrarkan semantap-mantapnya. Yuk sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yuk. La ilaha illallah. Kalau sudah mantap Pak, dikit tak gentar dengan siapa ya. Kejadian apa ya gentar. Muhammadur Rasulullah. Saya tidak ngajak wirid yang macam-macam tak, walaupun semuanya elok, semuanya elok. Kalau saya nanya Pak Asisten, mana zikir yang elok? Semua elok. Mana yang baik untuk kita, mana yang terlezat untuk kita. 1000 kali zikir dalam 1 jam elok, tapi kalau baru dapat 500 baru gini-gini, eloklah yang Allah tapi khusyuk. Nah, kemudian ada zikir lagi yang tidak boleh kita abaikan. Mau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau pakai sallallahu alaika ya Rasulullah, silakan. Mau pakai Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai Sayyidina, tidak usah dimarah-marah, biarkan. Pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, jangan diajak pulau. Apa gunanya? Siapa yang bersalam dan selawat di atas makomku, kata Nabi, maka Allah akan langsung mengembalikan ruhku ke dalam jasadku di makamku itu, dan aku akan jawab salam. Contoh, kita rame-rame kok, tapi di atas makom, ya Nabi salam, yuk, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, contohnya begini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, di atas makom. Nabi yang langsung jawab, ya Abdul Hasani, mudah-mudahan kamu juga dapat salam salawat dari Allah. Langsung kontak. Beruntunglah orang yang sampai ke makom sudah pernah ke sana. Kepengen ngaku udah berangkat. Tapi siapa yang salam dan selawat jauh dari makomku, di mana baik, kata Nabi, Allah utus malaikat nyampaikan salamnya kepadaku dan nyampaikan salamku kepadanya. Artinya di mana baik, Nabi langsung jawab. Betapa bahagianya, apalagi di awal tahun ini kita selalu didoakan oleh Rasulullah salam dan keselamatan. Yuk lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ada beberapa kalimat zikir boleh dimulai dari sebelah manapun, tidak masalah. Kebaikannya adalah meliputi urusan dunia sepenuhnya, luar biasa, dan memberikan kemudahan untuk kita dalam kehidupan. Yuk, subhanallah, wallahu akbar. Hafalin. Cuman saya pesan, mau mekik Allahu akbar, Allahu akbar. Kadang-kadang disuruh takbir, takbir, Allahu akbar. Nah, cuman sungguh celaka. Dia katakan Allahu akbar, tidak ngakui bahwa diri kita kok tidak kata apapun. Di sini Allahu akbar, di sini bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya merengkel. Paham dengan merengkel? Aku sedang melawan diri. Allahu akbar, Allahu akbar, nak ninju. Allahu akbarnya luar biasa, itu pengakuan luar biasa. Tapi cepat-cepat ikuti waktu Allahu akbar di dalam hati. La haula la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ulangi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu obat segalanya. Hati sedih itu bisa jadi obat, hati galau jadi obat, lagi pesimis, ragu-ragu jadi obat, karena yakin tidak ada daya dan kekuatan kecuali izin Allah, dan yakin Allah akan mengizinkan menolong kita. Amin ya Allah. Terus hari Asyura jangan terlalu dibuat hari yang menyeramkan. Buat begini, karena dalam riwayat yang kita tahu yakini adalah hari Asyura, 10 Asyura. Di saat itulah Allah menyelamatkan para nabi yang sedang dalam ujian dan cobaan. Pernah susah, Bu? Sekarang sedang susah. Mana yang sering, mana yang sering? Kenapa susah? Yuk, kalau susah kita baca doa Nabi Yunus waktu lepas dari perut ikan. Bayang? Iya. Tak usah ragu itu, cuman bacanya jangan pula di masjid kowe. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Cuma kalau baca itu ikrar karena hati, aku kok belum orang elok, belum. Aku hanya orang yang kepengen elok. Aku ini masih zolim diri sendiri. Pernah zolim diri sendiri? Apa contohnya? Tidak tahu. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang tidak merugikan orang lain tapi merugikan diri sendiri, artinya zolim kepada diri. Belum lagi zolim kepada kawan. Pernah ngata-ngatai Pak Asisten? Pernah? Sudahlah, kita kok ada yang sempurna dah.
sampai nyebut wakil gubernur Pak Kiai Haji Abdullah Sani, tidak sempurna juga, tidak, wallahi tidak sempurna, tidak. Sekali lagi ayo, la subhanaka inni. Terus punya dosa bu, curah punya dosa bu, banyak dikit. Yuk, Nabi Adam tuh karena dosanya diusir, doanya pendek dan sangat hafal gitu. Cuman kadang-kadang yang muda-muda, doa itu dari kecil aku lah tahu. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya ulangi, orang kadang nyempelekan doa yang seperti itu, apalagi sudah motong kerbau atau jauh, tidak datang kiai diundang dari jauh-jauh, doanya pendek, doa yang gampang-gampang tuh untuk dia kiai ini tidak tahu modal saya berapa ya. Doanya doa selamat, Rabbana atina, Rabbana zalamna. Jangan diremehkan itu. Nabi Adam doanya itu, cuman memang tidak sekali dua kali doa, sampai berapa bulan tahun. Setuju bu? Ulangi lagi. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pertanyaan saya, pernahkah kita termasuk saya kepepet? Kepepet itu artinya usaha sudah, berdoa sudah, namun tidak pernah. Terdesak pernah? Sering. Siapa Nabi Allah yang terdesak? Nabi Ibrahim ditangkap, diikat, dilempar ke api, ditanya oleh malaikat, Ibrahim kamu minta apa? Aku tidak minta apa-apa, aku serahkan sepenuhnya kepada Allah. Artinya kita kalau sudah usaha, sudah berdoa, sudah serahkan kepada Allah, Allah yang ngatur kita. Maka ada seorang alimah dari wali Allah katakan, jangan terlalu kamu pikir sampai kurus kering soal persoalanmu, berdoa sajalah dan berusaha, lalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah punya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yuk, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yuk, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah. Kalau kami Pak di kampung kami, termasuk di dalam Bakung dari tukang dulu, malam surah atau bulan surah atau siang surah ini baca 70 kali mereka. Ini ya sudah itu baca doa subhanallah bila bisa itu insya Allah kalau betul tahun sampai depan insya Allah belum mati. Kalau lagi dagingnya aku iya nggak mau, tidak percaya. Nah kalau sudah Allah menghendaki, kenapa kita minta mudah-mudahan sampai tahun depan masih ketemu 10. Ada lagi Pak, mohon maaf ya itu katakan, kalau masih hafal laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil. Sakit biyonian kalau masih hafal itu dulu. Makanya ulama-ulama itu biasanya kalau sudah ngajar itu kita santrinya, kalau sudah sholat itu dibaca dengan sekali. Yang yakin pakai enggak ada masalah. Jangan jadi perdebatan pula kan. Ini model lama dari baru, tidak ada model-modelan.
Bapak ya? Yuk sekali lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan kalau kita kuat zikir itu, insya Allah tahun depan ke depan ini insya Allah Allah memudahkan urusan kita, sehatkan kita lahir batin, Allah mudahkan urusan dan lancar, selamat di dini wa dunya wal akhirah. Terakhir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah menciptakan kematian kita sebelum hidup dulu. Sekarang hidup akan mati lagi, tapi intinya Allah akan menguji siapa mana yang baik amalnya, yang banyak amalnya. Bu, dari kita mukallaf dulu, kita buat catatan sejarah. Nggak ada sedikit pun yang ditinggal itu kan, mau kecil, mau besar, mau lahir, mau batin, dicatat. Yang elok, yang nyatat malaikat, oke. Yang buruk, yang nyatat, nggak ada sedikit pun yang ketinggalan, walaupun itu hanya hati. Pernah prasangka buruk sangka dengan orang, pernah rasa kebencian, apalagi yang di luar. Saya ulangi, tidak ada sekecil biji ataupun yang tertinggal. Wa may ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin. Ingat, catatan ini ada semua. Kapan catatan ini dibuka? Nanti di padang mahsyar semua. Maka mari berdoa. Catatan yang baik mudah-mudahan ditambah oleh Allah, berkah ada, semangat kita, hidayah oleh Allah dari untuk kita untuk menambah amal-amal soleh, baik yang mahdhah, baik yang khusus, sholat segala macam, termasuk amalan-amalan sosial. Karena amalan sosial itu catat juga bu, ibu pernah masak di rumah, masak apa? Untuk siapa? Niatnya elok, si ibu yang masak pun jadi amal, apalagi Pak Asisten. Nah ini anda mau nak? Ibu masak pakai kayu api dulu, yang cari kayu api itu. Saya ingat di Pamunduran waktu sudah puluhan tahun yang lalu. Oh di Pamunduran orang tua tuh ngapo tuh biyuyunian cari kayu api, yang mudah kan banyak. Duh, aku nak cari amal. Amal kelihatannya sepele, hanya mencari kayu api itu untuk dimasak istrinya, dia dimasakkan untuk dimakan dalam keluarga. Menurut beliau itu adalah amal jariah. Menurut beliau, dan saya percaya. Jadi bu, apalagi urusan-urusan yang lain, artinya jangan dikatakan bahwa kegiatan sosial itu dikalau niatnya bagus, dikerjakan bagus, bermanfaat untuk diri dan orang lain, insya Allah juga amal kebal, nggak ada yang tertinggal. Saya ulangi, mudah-mudahan bertambah, mudah-mudahan bertambah, amin. Mudah-mudahan bertambah, mudah-mudahan berkah, ziyadatul khair ba'dal khair, dan mudah-mudahan karena kita tidak ada yang sempurna, dosa pasti ada. Mudah-mudahan dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada sesama diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal
ada amalan yang lumayan besar sekali manfaatnya di hari ini adalah menyantuni anak. Tidak harus disigi baik, ketemu siko anak yatim di kampung kasih 1.000 semampunya. Saya ulangi, bukan mesti di sini saja, tapi bisa jamaah di bawah 1.000, 2.000, 10.000 saja. Insya Allah luar biasa. Makanya kemarin saya ketemu Bapak Bupati di kawasan rumahnya sebelum Indo, saya mau tahu segera masih istimewa. Jadi apa? Nyumbang lah, masa wakil gubernur dan nyumbang. Saya bilang gitu, itu anak yatim. Ayo. Jadi kesimpulannya, saya tidak nyumbang di sini. Saya bawa dari Basnas Provinsi. Dari Basnas berapa? Hah? Berapa? Dari Basnas mana Basnas? Berapa? Dari Basnas berapa? NDN apa? Bukan itu ya. Tapi bukan saya, bukan dari saya loh ya. Iya permisi. RPRP bukan dari saya kan? Wallahi itu dari Basnas. Ada berapa? Kasih lihat dulu. Aku nanya berapa? 97 amplop. Isinya saya tidak tahu. Isinya berapa? Tidak dari kita. Isinya 250. Ini tidak 250 kali 97. Kemudian ada dari Pak Bupati isinya 17. Hari kami berunding. Nah isinya tidak tahu lah. Lebih lah dari itu. Terlepas besar kecilnya bukan persoalan Bu ya. Yang penting kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di hari Asyura. Dan mohon maaf, saya mestinya jam 8-nya ada acara lagi di Jambi. Dari kemarin pada belum tidur 2 jam dari kemarin. Jadi saya ngantuk belakang itu rokok. Mudah-mudahan Kabupaten Batanghari semakin berkah, super tangguh. Kecamatan Bulian semakin berkah, dan desa sekitar yang termasuk desa kita ini dan jamaah kita di Gido ini berkah. Akhirnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.